Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari kelompok warahmatullahi 4 akan mempresentasikan mengenai anggaran biaya yang akan kami kami buat untuk pembuatan sistem website. Yang pertama, sebelum kita membuat RAP atau rancangan anggaran biaya, pasti kita akan membuat yang namanya milestone atau skopnya dulu. Nah, di sini sudah terlihat skopnya yaitu berdurasi selama 70 hari. Di sini pelaksanaan operasional proyeknya berada di Surabaya. Dan nama-nama pegawainya ada 5, yaitu ini, dan juga perannya sebagai ini, pendidikannya seperti ini, umur kerjanya seperti ini, dan asal daerah seperti ini. Untuk mengetahui biaya-biaya yang akan didapatkan atau gaji dari setiap pegawai, maka kita membutuhkan yang namanya indeks provinsi. Sebelumnya, indeks yang kita pakai ini atau nama apanya, panduannya kita ngambil di ini di Ikatan Nasional Konsultan Indonesia atau INKINDO. Nah, untuk mengetahui biaya indeksnya atau biaya indeks, untuk mengetahui indeks provinsinya itu bisa dilihat pada tabel 520. Nah, di mana benchmarknya itu yaitu DKI Jakarta. Di sini kita menggunakan benchmarking DKI Jakarta yaitu 1. Maka dari itu di sini, namun karena kita menggunakan pelaksanaan operasional proyek Surabaya, maka di sini indeksnya dari Surabaya. Nah, kita cari di sini indeks dari Surabaya itu dia masuk ke Jawa Timur yaitu 0,874. Maka setiap daerah pegawai juga ditulis di sini indeks provinsinya. Jakarta termasuk Jawa Timur, Malang, Blitar, Semarang, dan Makassar juga begitu. Kalau Semarang nanti ikut Jawa Tengah, Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, untuk menentukan gaji proyek setiap nama pegawai, yang pertama ada orang ke satu indeks Jakarta yaitu 22 juta. Dapat dari mana? Dapat dari panduan ini pada tabel 220. Nah, di sini dijelaskan bahwa nama pegawai Gugun Gunawan, dia berperan sebagai product owner, pendidikan S1, di mana umur kerjanya yaitu selama 4 tahun. Nah, di sini kita cari mana yang menurut kriteria itu yang sama dengan kriteria itu. Nah, di sini kita cari yang S1, pengalamannya sudah berapa tahun tadi? 4 tahun. Nah, di sini kita cari yang 4 tahun, berarti di sini. Ini mendapatkan 22 juta. Maka kita tulis di sini 22 juta. Untuk gaji proyek ini, gaji yang akan didapat itu dari mana kita mendapatkannya? Ini dihitung dari ini indeks Jakartanya yang orang ke satu yang gaji awal tadi dikali sama indeks provinsi ini, maka ketemu hasilnya seperti ini. Kemudian untuk lead ini, sebelum mengerjakan ini kita harus mengerjakan lead proyek, di mana kita harus mengetahui siapakah lead dari pegawai ini. Nah, ini kan dia Gugun Gunawan sebagai product owner sudah jelas sebagai lead karena product owner. Maka di sini kita kasih 3%, sudah ada ketentuannya itu di modul ini yang tadi itu 3%. Nah, untuk mendapatkan ini yaitu yang ini gaji proyek yang ini dikali sama 3% ketemu ini. Nah, berikutnya kalau yang ini
dia bukan lead maka 0%, 0%, 0%, 0%. Terus berikutnya kita akan menghitung monthly rate atau gaji per bulan, di mana gajinya dihitung per bulan. Di sini cara ngitungnya kita dari gaji proyek ditambah lead ini karena dia berhak untuk mendapatkan lead ini gitu. Ketemunya seperti ini. Begitu juga yang lain sama. Untuk berikutnya kita mencari main week rate atau gaji tiap pendapatan tiap minggu. Nah, di sini sudah ada rumusnya, yaitu gaji bulan dibagi 4/1. Dari mana kita mendapatkan rumusnya? Dari panduan ini, yaitu nah ini SBOM atau yang gaji per bulan dibagi 4,1. Kemudian yang lainnya juga sama. Kemudian ada Mondays, yaitu gaji dihitung per hari. Gimana rumusnya, yaitu gaji dari per minggu ini atau man weeks ini dibagi dua terus dikali 1,1 maka ketemu seperti ini. Yang lainnya juga. Terus yang terakhir ada mon hours rate atau gaji per jam. Gimana rumusnya, itu dari gaji mingguan ini dibagi 8 terus dikali 1,3 berlaku juga bagi semuanya. Nah, dari rencana anggaran biaya ini dapat kita dapatkan gaji tiap pegawai setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, bahkan setiap jam. Di sini dihitung semua yang sebenarnya didapatkan oleh pegawai. Kemudian kalau kita setelah mengerjakan ini, kita langsung kepada biaya langsung personil. Nah, biaya langsung personil ini kita menggunakan tiap personilnya. Jadi kayak misal ini kan fungsi ada nomor, ngasih job, jumlah orang, durasi, Mendes rate, total biaya kerja. Fungsi job di sini ada 5 sesuai dengan pegawai di sini. Pegawai di sini kan ada 5. Tapi yang kita tulis yaitu perannya di sini, dia sebagai apa? Enggak, bukan namanya. Jadi perannya. Terus jumlah orangnya kan kita hanya membutuhkan satu. Nah, durasi kerjanya kan menurut yang di sini dia 70 hari. Jadi kita tulis di sini 70 hari semua. Terus untuk main days rate kita ngambil dari ini. Nah, kita mengambil gaji per hari karena kita akan menghitung pekerjaan ini, pembuatan sistemnya itu per hari seperti, nah ini kan sudah dikatakan 70 hari, berarti kita menghitungnya per hari. Nah, di sini didapatkan tadi yang ini semua dipindah ke ini. Kemudian untuk mendapatkan total biaya kerja, yaitu gaji per hari atau main days rate ini dikali dengan durasi hari kerja. Jadi ini dikali 70 ketemunya ini, begitu juga yang lain, terus di total untuk mendapatkan biaya langsung personil. Mungkin seperti itu, dan selanjutnya biaya langsung non personil. Monggo. Untuk biaya non personil ini yaitu kebutuhannya untuk nanti untuk proyeknya. Yang pertama yaitu biaya ATK. Jumlahnya itu ada satu set, satu unit itu berjumlah 400.000. Jadi jadi subtotalnya nanti menjadi 400.000. Yang kedua yaitu
telekomunikasi yang jumlahnya ada 4 dan unitnya itu per bulan. Untuk harga satu unitnya 155.000. Jadi kalau untuk subtotalnya menjadi 620.000. Yang ketiga yaitu tinta komputer dan kertas yang jumlahnya 2. Untuk unitnya yaitu per buah, harga satu unitnya 200.000 yang nanti subtotalnya menjadi 400.000. Yang keempat yaitu alamat websitenya. Untuk jumlahnya hanya satu. Untuk unitnya nanti per tahun harga unit satuannya 200.000. Untuk subtotalnya menjadi 200.000. Yang kelima yaitu server. Untuk jumlahnya ada 8. Untuk unitnya per bulan. Harga satuan unit itu 400.000. Subtotalnya menjadi 3.200.000. Yang keenam yaitu dokumentasi analisis. Jumlahnya ada 1, unitnya per buku. Jadi harga satu unit 400.000, subtotalnya juga 400.000. Yang ketujuh yaitu dokumentasi desain. Jumlahnya juga ada 1, unitnya per buku. Untuk harga per unitnya 500.000, subtotalnya 500.000. Dokumentasi yang ke-8, dokumentasi video tutorial. Ke rekap tas. Silahkan. Yang rekap, monggo. Mungkin ada yang mau jelasin. Jadi untuk fungsi kegunaan RAB sendiri itu untuk menghitung bagaimana anggaran-anggaran yang akan dianggarkan untuk membuat sebuah sistem. Nah, di sini tertulis di rekap total dari keseluruhan yaitu 212.165.749, di mana ini merupakan dana yang dibutuhkan untuk membuat suatu sistem selama 70 hari tersebut. Jadi mungkin seperti itu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih setelah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.